Oke, baik. Selamat malam, Pak Hermanto selaku dosen pemeriksaan akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini, saya Robert Muslim mewakili dari anggota kelompok saya akan menjelaskan materi laporan audit yang dimana pada malam ini saya sendiri Robert Musli, lalu ada Drevria Angelina dan Imam Fahroji. Baik, langsung saja untuk materi malam hari ini. Untuk poin-poin yang akan dibahas secara garis besar pada malam ini, yaitu yang pertama ada pengertian laporan audit, lalu ada standar laporan audit, lalu ada fungsi laporan audit, lalu ada jenis-jenis laporan auditor, lalu ada unsur-unsur laporan audit bentuk baku, dan ada standar audit, dan yang terakhir opini. Di kesempatan kali ini juga kami akan menerangkan beberapa poin-poin yang lain yang akan kita sampaikan pada slide-slide berikutnya. Oke, yang pertama ialah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip angkutan yang berlaku secara umum. Baik, untuk penjelasannya, pada sisi auditor merupakan pihak independen yang ditugaskan untuk mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan dan melakukan audit atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut. Jadi tujuan dari audit itu sendiri untuk memberikan kelayakan yang wajar bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun dengan benar dan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Dalam melakukan audit, auditor akan mengumpulkan bukti-bukti yang memadai dan relevan, serta melakukan pengujian atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Auditor juga akan memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, standar pelaporan keuangan, serta peraturan regulasi yang berlaku. Mungkin itu penjelasan untuk slide pertama, lalu untuk slide kedua. Untuk slide kedua ada standar pelaporan audit, yang dimana untuk poin yang pertama ini ada laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Baik, pernyataan tersebut mengacu pada standar laporan audit yang mengharuskan laporan audit untuk mencatat adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi antara pelapor keuangan periode terkini dengan periode sebelumnya. Lalu ketidakkonsistenan dapat terjadi ketika suatu perusahaan mengubah metode akuntansi, kebijakan akuntansi, dan estimasi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk perubahan tersebut dapat berpengaruh pengukuran, terus lalu ada pengakuan atau pengungkapan aspek-aspek tertentu dalam laporan keuangan. Lalu untuk poin yang kedua ada laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi untuk penjelasannya, pernyataan tersebut menyatakan bahwa lapor audit harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu dalam konteks audit, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu auditor akan melakukan penilaian terhadap kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang relevan. Penting menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang andal, konsisten, dan dapat dibandingkan secara objektif. Lalu yang ketiga, ada pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit.
Jadi pengupahan informatif itu sendiri mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi yang cukup detail dan jelas dalam pelaporan keuangan. Informasi yang diungkapkan harus mencakup kebijakan akuntansi yang digunakan, estimasi akuntansi yang signifikan, peristiwa penting, risiko yang dihadapi, serta informasi lain yang relevan bagi penggunaan laporan keuangan. Namun, dalam beberapa situasi, auditor dapat menyatakan bahwa pengungkapan yang memadai tidak dilakukan. Hal ini terjadi jika auditor menemukan bahwa ada keterbatasan dalam audit yang menghalangi mereka untuk memverifikasi atau mengungkapkan informasi tersebut. Lalu, yang selanjutnya, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Pada pernyataan tersebut akan mencakup penilaian auditor terhadap keseluruhan laporan keuangan. Jika auditor yakin bahwa laporan keuangan disusun secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, mereka akan memberikan pendapat yang disebut pendapat yang wajar atau pendapat bersih, invalid opinion. Oke, selanjutnya saya akan bacakan fungsi laporan audit. Fungsi laporan audit yang pertama, mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Yang keempat, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Fungsi laporan audit sangat penting dalam memastikan integritas dan transparansi informasi keuangan. Beberapa fungsi utama laporan audit ada fungsi verifikasi. Laporan audit berfungsi untuk memverifikasi kebenaran dan kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Auditor independen memeriksa apakah laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berikutnya ada fungsi penilaian risiko. Laporan audit membantu dalam mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Hal ini meliputi risiko operasional, risiko keuangan, serta risiko kepatuhan terhadap peraturan. Ada juga fungsi deteksi kecurangan. Salah satu fungsi penting dari laporan audit adalah mendeteksi adanya kecurangan atau fraud dalam laporan keuangan. Auditor melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menemukan tanda-tanda kecurangan tersebut. Berikutnya ada fungsi pencegahan, yakni dengan adanya audit rutin, risiko terjadi kesalahan dan kecurangan dapat diminimalkan. Keberadaan auditor eksternal dapat menjadi pencegah yang efektif terhadap tindakan kecurangan. Berikutnya ada fungsi peningkatan kepercayaan. Laporan audit meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Investor, kreditur, dan pihak-pihak lain dapat merasa lebih yakin bahwa informasi yang mereka terima akurat dan dapat diandalkan. Berikutnya ada fungsi penilaian kepatuhan. Audit juga berfungsi untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Auditor memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi yang relevan dalam menjalankan operasinya. Berikut ada juga fungsi peningkatan efisiensi dan efektivitas. Melalui audit, auditor dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan proses internal perusahaan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan.
Selanjutnya ada juga fungsi penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Laporan audit memberikan informasi yang berguna bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan bisnis. Keputusan yang diambil berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit cenderung lebih akurat dan terinformasikan dengan baik. Dengan menjalankan fungsi-fungsi semua itu, laporan audit memainkan peran penting dalam menjaga integritas informasi keuangan, meningkatkan tata kelola perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Next, Kak. Jenis-jenis laporan auditor. Jenis-jenis laporan auditor terbagi menjadi 3. Yang pertama, laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku merupakan laporan audit yang menggunakan format dan struktur yang telah ditentukan oleh standar audit yang berlaku. Hal ini mencakup elemen-elemen penting yang harus ada dalam setiap laporan audit untuk memastikan konsistensi dan keseragaman. Karakteristiknya yakni judul menyebutkan bahwa ini adalah laporan auditor independen. Ada juga penerima laporan, biasanya dialamatkan kepada pemegang saham atau dewan direksi. Paragraf pengantar menyatakan identitas entitas yang diaudit, laporan keuangan yang diaudit, dan tanggung jawab manajemen serta auditor. Ada paragraf lingkup menjelaskan ruang lingkup audit, termasuk standar audit yang digunakan. Paragraf opini, yakni memberikan opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Ada juga tanda tangan auditor, tanggal, dan lokasi kantor auditor. Informasi penandatanganan laporan oleh auditor. Yang kedua, laporan audit standar. Laporan audit standar merupakan laporan audit yang menggunakan format standar yang ditetapkan oleh badan pengatur seperti Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Laporan ini dirancang untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam pelaporan audit. Yang ketiga, ada laporan audit keuangan. Laporan audit keuangan merupakan laporan yang disusun berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Karakteristik pada laporan audit keuangan. Yang pertama, fokus pada laporan keuangan, yakni menilai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, opini auditor, memberikan opini mengenai kewajaran dan keandalan laporan keuangan. Yang ketiga, mencakup semua laporan keuangan, biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Ketiga, laporan tersebut meskipun memiliki tujuan yang serupa, yaitu memberikan penilaian independen terhadap laporan keuangan suatu entitas, masing-masing memiliki fokus dan format yang ditetapkan oleh standar audit yang relevan. Unsur-unsur laporan audit bentuk baku terbagi menjadi 7. Yang pertama, ada judul laporan. Judul laporan harus mencerminkan bahwa ini adalah laporan dari auditor independen. Judul biasanya menyebutkan laporan auditor independen untuk menunjukkan bahwa laporan tersebut dibuat oleh pihak independen dari entitas yang diaudit. Contohnya laporan auditor independen. Nama KAP atau Kantor Akuntan Publik. Nama KAP yang melakukan audit harus dicantumkan dalam laporan. Hal ini memberikan informasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas audit tersebut. Alamat laporan audit. Alamat Kantor Akuntan Publik
yang melakukan audit. Hal ini memberikan informasi kontak dan lokasi fisik auditor. Tanggal laporan audit. Tanggal laporan audit menunjukkan kapan audit selesai dan laporan tersebut dikeluarkan. Tanggal ini penting karena mencerminkan periode waktu di mana auditor telah menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan opininya. Paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan mengidentifikasi laporan keuangan yang telah diaudit dan menyatakan tanggung jawab manajemen serta auditor. Hal ini memberikan gambaran umum tentang laporan yang diaudit. Paragraf scope atau ruang lingkup. Paragraf ini menjelaskan ruang lingkup audit, termasuk standar audit yang digunakan, prosedur yang dilakukan, dan pandangan auditor tentang kecukupan bukti yang diperoleh. Paragraf pendapat. Paragraf ini memberikan opini auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini ini bisa berupa opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau penolakan memberikan opini. Unsur-unsur tersebut adalah komponen wajib dalam laporan audit untuk baku dan harus ada untuk memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi standar auditing dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Selanjutnya, opini audit terdiri dari 5 macam. Yang pertama, ada pendapat wajar tanpa pengecualian atau yang disebut unqualified opinion, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini ini adalah yang paling diinginkan oleh perusahaan karena menunjukkan bahwa laporan keuangannya dapat dipercaya. Yang kedua, ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion. Pendapat ini menyatakan auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan auditnya. Auditor menyampaikan pendapat ini jika yang pertama, kurang konsistennya suatu entitas dalam menerapkan GAAP. Yang kedua, keraguan besar akan konsep going concern. Auditor ingin menekankan suatu hal. Yang ketiga, ada pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pendapat ini menyatakan jika auditor menemukan bahwa ada ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam laporan keuangan perusahaan. Opini diberikan ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan ini tidak signifikan sehingga tidak mempengaruhi laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan bisnis dapat dipercaya kecuali pada bagian tertentu. Yang keempat, ada pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat ini menyatakan jika auditor menemukan bahwa ada ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam laporan keuangan perusahaan yang signifikan yang mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan. Opini ini diberikan untuk menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak dapat dipercaya. Yang terakhir, ada pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Maksud dari hal tersebut bahwa auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan karena merasa tidak puas dengan laporan keuangan yang disajikan serta keterbatasan pemeriksaan atau banyak ketidakpastian dalam laporan keuangan perusahaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan 4 penolakan memberikan pendapat apabila penolakan memberikan pendapat itu dinyatakan. Yang pertama ada paragraf pendahuluan dimodifikasi.
Lalu paragraf ruang lingkup ditiadakan. Yang ketiga, paragraf penjelas disertakan setelah paragraf pendahuluan yang menjelaskan alasan-alasan penolakan memberikan pendapat. Lalu yang keempat, paragraf ketiga dari kesimpulan berisi penolakan pendapat ketidaksesuaian dengan GAAP. Jadi maksud dari keempat penolakan ini ialah opini penolakan pendapat dikeluarkan oleh auditor ketika terjadi pembatasan luas dalam lingkup audit atau ketidakpastian yang signifikan terkait jumlah suatu akun tertentu. Karena kondisi-kondisi tersebut, auditor tidak dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan yang disusun oleh manajemen. Dan dalam opini ini pun, auditor menyatakan bahwa ia tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit karena pembatasan atau ketidakpastian yang mempengaruhi kepemeriksaan. Jadi, jika ada ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, auditor akan mengeluarkan opini penolakan pendapat tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ada situasi yang berkenaan dengan laporan keuangan kooperatif. Situasi-situasi tersebut dapat mencakup yang pertama ada pendapat yang berbeda. Dalam laporan keuangan kooperatif, auditor dapat memberikan pendapat yang berbeda antara periode berjalan dan periode sebelumnya. Pendapat auditor bisa berupa pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Pendapat ini dapat disebabkan oleh perubahan kondisi atau temuan audit yang berbeda antara periodenya. Lalu ada memuktahirkan pendapat. Jadi, auditor dapat memuktahirkan atau mengupdate pendapat untuk periode berjalan berdasarkan informasi baru yang diperoleh. Misalnya, auditor sebelumnya memberikan pendapat wajar dengan paragraf penjelas, namun kemudian memuktahirkan menjadi pendapat wajar tanpa pengecualian. Lalu ada perubahan auditor. Entitas dapat mengganti auditornya dari suatu periode ke periode berikutnya. Penggantian auditor ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat atau penekanan suatu hal dalam laporan audit. Dan yang terakhir ada informasi yang menyertakan laporan yang telah diaudit. Informasi yang menyertakan laporan keuangan yang terjadi di audit dapat mencakup laporan manajemen, analisis dan pembahasan manajemen, lalu informasi keuangan lainnya. Informasi ini tidak mencakup dalam ruang lingkup audit atas laporan keuangan, tetapi auditor harus membaca dan mempertimbangkan konsistensi informasi tersebut dengan laporan keuangan yang telah diaudit. Oke, next untuk slide yang ketiga. Untuk yang slide ketiga ini, untuk slide selanjutnya, pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan. Standar pembatasan ruang lingkup dalam suatu audit yang dilakukan sesuai dengan GAAP, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit dianggap perlu dalam situasi bersangkutan. Dari prosedur-prosedur ini, auditor diharapkan akan mendapatkan bukti kompeten yang mencakup sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Jadi dari penjelasan ini, situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan keuangan dapat mempengaruhi ruang lingkup audit dan opini auditor. Ada beberapa contoh situasi yang dapat membatasi ruang lingkup audit dan mempengaruhi opini auditor. Yang pertama, membatasi ruang lingkup jika manajemen perusahaan membatasi auditor dalam mengakses informasi atau dokumen tertentu. Auditor mungkin tidak dapat melaksanakan semua prosedur audit yang dianggap perlu. Akibatnya, auditor hanya dapat memberikan pendapat terbatas atas laporan keuangan. Lalu ketidakpastian signifikan, jika terdapat ketidakpastian yang signifikan terkait jumlah suatu akun tertentu, auditor mungkin tidak dapat memberikan pendapat yang memadai.
Misalnya, jika ada ketidakpastian besar dalam penilaian nilai wajar aset atau kewajiban, auditor tidak dapat mengeluarkan opini penolakan pendapat. Lalu ada keterbatasan bukti audit. Jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan audit, ini dapat membatasi ruang lingkup audit. Misalnya, jika ada keterbatasan dalam mengakses dokumen atau jika bukti yang diperoleh tidak memadai, auditor mungkin harus membatasi pendapatan. Selanjutnya ada kondisi bisnis yang tidak stabil. Jika perusahaan beroperasi dalam kondisi bisnis yang tidak stabil, seperti saat terjadi krisis ekonomi atau perubahan regulasi yang signifikan, ini dapat mempengaruhi penilaian atas kelangsungan usaha dan estimasi akuntansi. Auditor harus mempertimbangkan dampak situasi ini pada laporan keuangan. Oke. Selanjutnya, next. Udah. Siapa lagi? Imam ya? Selanjutnya, suatu perubahan prinsip dilakukan sesuai dengan GAAP. Itu yang pertama, prinsip baru itu merupakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Lalu perubahan itu dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Serta manajemen dapat memberi alasan bahwa prinsip yang baru lebih baik. Next, Kak. Laporan standar harus diterbitkan kecuali dalam situasi berikut. Yang pertama, informasi tambahan yang diisyaratkan dihilangkan. Yang kedua, pengukuran atau penyajian informasi itu menyimpang secara material dari pedoman yang digariskan. Lalu yang ketiga, auditor tidak dapat menyelesaikan prosedur yang telah ditetapkan. Next, Kak. Berdasarkan SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik, opini audit terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang keempat, pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karya. Selanjutnya ada kriteria laporan audit. Yang pertama, materialitas. Yang pertama, apakah materialitas itu masih tepat dalam konteks hasil keuangan entitas yang sebenarnya? Yang kedua, apakah salah saji yang tidak dikoreksi, termasuk yang berasal dari periode yang lalu secara terpisah atau tergabung, dapat menyebabkan salah saji material? Yang kedua, ada bukti audit. Yang pertama, apakah bukti audit yang cukup dan tepat sudah diperoleh? Yang kedua, apakah estimasi akuntansi yang dibuat manajemen sudah layak? Yang terakhir, apakah prosedur analitikal yang dilakukan pada atau mendekati akhir tahun menguatkan
kesimpulan yang diambil selama audit. Yang ketiga, kebijakan akuntansi. Yang pertama, apakah laporan keuangan cukup mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan yang dipilih dan ditetapkan? Dan yang terakhir, apakah kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan adalah konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan memang tepat? Selanjutnya ada karakteristik perusahaan audit. Mengartikan karakteristik perusahaan sebagai ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha. Sama halnya dengan perusahaan audit. Perusahaan audit juga memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik perusahaan audit juga meliputi dimensi non-keuangan dan dimensi keuangan. Dimensi keuangan meliputi tipe perusahaan audit, contohnya ada Big Four dan non-Big Four. Lingkungan operasional perusahaan audit yang termasuk lokal atau internasional. Ya, selanjutnya ada jumlah rekanan atau partner dan lain-lain. Sekian materi yang kami sampaikan tentang laporan audit. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan selamat malam.